Halo, selamat datang di Pensiun Everywhere. Ini podcast buat kita semua yang sedang mempersiapkan pensiun impian di usia 40++. Ini adalah episode ke-16, yang juga adalah bagian ketiga dari topik Sangu Pensiun Sehat, alias persiapan kita biar terus sehat sampai tua. Seperti yang aku janjikan, episode kali ini tuh kita akan ngobrolin tentang olahraga. Kalau kamu sama seperti aku yang gak suka olahraga, atau kamu punya jadwal yang padat yang gak sempat olahraga, tapi pengen sehat, maka episode ini buat kamu. Aku gak suka olahraga, males olahraga, tapi jadinya bisa menemukan cara untuk menikmati olahraga supaya bisa terus sehat. Kok bisa sih? Caranya gimana? Ada triksnya gak? Nah, yuk kita bahas. Olahraga, pelajaran zaman SD, SMP, SMA yang paling aku benci. Alasannya, aku tuh gak suka bawa-bawa baju olahraga yang bikin tas penuh sesak dan tambah berat. Plus, aku juga gak suka tuh ritual ganti-ganti baju yang ribet di sekolah, yang dulu biasanya kalau ganti baju tuh rame-rame dalam kelas, karena toiletnya gak memadai dan pakai serem lagi. Lebih lagi, aku juga gak suka kondisi kepanasan, keringetan, sweaty, tapi gak bisa mandi, dan harus lanjut ke pelajaran berikutnya. Belum lagi kalau pelajaran selanjutnya itu pelajaran yang susah kayak matematika. Paling sebel nih, kalau dapat jadwal olahraga di jam siang, jam 10 sampai 12, aduh gila itu panas banget. Alasan lain aku gak suka olahraga adalah aku merasa aku gak punya bakat, gak punya keterampilan olahraga. Aku lebih suka untuk ngotak-ngatik soal matematika ketimbang disuruh ngejar-ngejar bola di lapangan. Ketidaksukaanku terhadap olahraga ini berlanjut terus, ke bawah terus sampai aku kerja. Terus mager dan gak mau olahraga. Dan aku menganggap berberes rumah seminggu sekali, 2 kali itu udah termasuk olahraga. Kan udah gerak juga, udah keringetan juga. Sampai akhirnya tahun 2020 di masa pandemi. Ketika aku mulai disadarkan untuk hidup sehat, ketika aku sudah tahu bahwa aku mau menua dengan sehat, mau terus sehat sampai tua, jadi aku mulai memaksakan diri untuk yuk olahraga secara bener, bukan cuma sekedar sapu pel rumah. Olahraga itu bagaimanapun selalu dibilang sebagai miracle drug, wonder drug saking banyak manfaatnya, mulai dari menguatkan tulang, bikin otot terus fleksibel sampai tua, bisa tidur lebih enak, nurunin tekanan darah, bikin bahagia, nurunin risiko penyakit jantung, bikin otak lebih sehat, mengurangi risiko demensia, dan banyak lainnya. Tapi, buat aku, memulai olahraga itu jauh lebih berat daripada mulai makan sehat. Plus, aku bukan early bird, bukan orang yang biasa bangun pagi, apalagi bangun pagi terus harus olahraga. Waduh, ini mah beneran butuh effort yang berkali-kali lipat. Sekarang di bulan November 2023, olahraga bukan lagi hal yang aku benci, bukan lagi hal yang menyebalkan yang aku hindari. Bahkan aku bisa olahraga hampir tiap hari. Tapi, untuk sampai pada tahapan ini, prosesnya nggak instan. Perlu proses yang step by step dan pelan-pelan. Dan proses ini yang pengen aku share di episode kali ini. Hal pertama yang aku lakukan demi bisa olahraga teratur adalah pakai rumus keep moving. Pokoknya gerak aja dulu. Jadi meskipun aku sudah tahu bahwa menua dengan sehat itu perlu olahraga, tapi sejujurnya aku nggak tahu aku harus mulai dari mana. Aku nggak tahu aku harus mulai dengan olahraga apa, terutama di masa pandemi yang nggak bisa keluar rumah dan nggak bisa ketemu orang lain. Yang aku lakukan adalah browsing beberapa video olahraga di sosial media. Nemu dong beberapa gerakan olahraga yang singkat dan ringan yang kayaknya bisa aku lakukan. Apalagi judul videonya tuh provokatif. 10 minutes exercise. Aduh, 10 menit doang. Bisa lah, ini doable banget. Jadi aku mulai dengan 10 menit olahraga. Olahraganya di rumah, nggak pakai alat, juga nggak pakai sepatu. Setelah beberapa kali, beberapa hari, beberapa minggu, bosen dong gerakan yang gitu-gitu aja. Jadilah mulai cari-cari panduan gerakan lainnya yang kategorinya masih sama. Gampang, ringan, doable. Pokoknya bisa gerak meskipun di rumah aja.
Selanjutnya sih memang mulai belilah beberapa alat olahraga kayak yoga mat, resistance band, sit up bar, biar olahraganya lebih bervariasi dan lebih menyenangkan. Aku belajar bahwa ternyata olahraga itu ternyata bukan hanya seperti yang aku kenal ketika aku sekolah dulu. Bukan hanya voli, bukan hanya basket, sepak bola, bulu tangkis, dan olahraga ketangkasan lainnya. Ternyata olahraga itu bisa terbagi menjadi 3, yaitu cardio atau aerobic training, flexibility training, dan strength atau resistance training. Jalan kaki, jalan cepat, jogging, lompat tali, dan sepedaan itu masuk kardio. Kalau yoga dan tai chi masuknya kategori flexibility training. Angkat beban, squat, push up, plank itu semua masuk dalam kategori strength training. Intinya kalau menurut aku supaya kita bisa olahraga rutin, ya mulainya dengan gerak aja dulu tiap hari, apapun itu. Nyontek video di internet yang gampang dulu, yes. Jalan-jalan muter kompleks dulu, yang gampang, yes. Atau apapun yang kita bisa lakukan dan kita suka melakukannya, jalanin aja dulu. Intinya kita berani mulai dan kita berani bergerak tiap hari. Kedua pastinya adalah do something that we like. Jadi ada banyak jenis olahraga, pilih yang kita suka. Kamu suka sepedaan, atau lari, atau sekedar jalan kaki, jogging, jalan cepat, atau kamu lebih suka berenang, atau lebih suka futsal. Go ahead, jalanin aja, nggak perlu ngikutin tren. Dan something yang we like ini bukan cuma jenisnya, tapi termasuk lingkungan dan lokasinya. Misalnya, aku lebih suka olahraga di rumah, indoor dan sendirian. Olahraga indoor dalam rumah menurutku itu hassle free, nggak ada alasan nggak olahraga. Mau pakai baju apa aja nggak masalah. Karena aku punya persepsi olahraga di luar, di tempat-tempat semacam gym itu mengingatkan aku dengan keribetan bawa-bawa baju ganti seperti zaman sekolah dulu. Kamu mungkin beda. Kamu mungkin lebih suka olahraga ramean, bareng teman atau komunitas. Ya just do it. Tiap kita punya preferensi masing-masing, olahraga indoor ataupun outdoor. Pilih yang kita suka, yang gak terbeban ketika kita menjalaninya. Yang ketiga judulnya adalah snack exercise. Durasi olahraga yang ideal itu adalah 150 menit per minggu minimal, atau biasanya dipecah minimal 30 menit setiap hari selama 5 hari dalam seminggu. Tapi gimana kalau nggak ada waktu selama itu ya? Atau gimana kalau malas olahraga lama-lama? Nah, ini yang aku lakukan. Snack exercise. Intinya adalah pecah gerakan olahraga dalam beberapa kali dalam sehari. Biasanya sih aku nggak pakai timer. Aku biasanya mengintegrasikan kegiatan tertentu dengan gerakan-gerakan olahraga. Misalnya sikat gigi sambil squat. Lumayan kan, 2 menit squat sambil sikat gigi. Dan tiap kali keluar dari toilet, aku paksain push up. Biasanya 10 kali push up. Tapi kemudian bisa nambah lagi gradually, 12, 15, sampai 20. Kemudian kalau lagi nonton serial kesayangan di Netflix atau Disney, jangan duduk. Aku akan lari di tempat, atau loncat-loncat, jumping jack, atau pakai rope. Sepanjang film pokoknya jangan duduk dan terus olahraga. Strategi snack exercise ini membantu banget buat aku menjalani olahraga secara rutin. Tapi ya namanya manusia, adalah hari-hari aku nggak olahraga. Bisa jadi karena jadwal padat, lagi ketemuan orang, atau karena just because males aja. Kalaupun miss 1 atau 2 hari nggak olahraga ya nggak apa-apa. Hari berikutnya mulai aja lagi. Break olahraga itu nggak apa-apa, asal jangan kebablasan, nggak olahraga sama sekali atau jadinya malah nggak olahraga dan balik kayak dulu lagi. Jadi buat kamu yang sama seperti aku dulu, yang sama sekali nggak suka olahraga, yang benci olahraga, semoga episode ini membantu kamu untuk bisa mulai olahraga demi kita semua bisa pensiun sehat dan menua dengan sehat. Kalau episode ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa share supaya lebih banyak lagi teman saudara yang bisa bareng-bareng dengan kita pensiun sehat. See you di episode berikutnya.